Ya, berebut kursi Ketua DPR RI. Menarik kita bahas, pemirsa, langsung saja akan seperti apa dinamikanya. Sudah hadir sejumlah narasumber kami, baik melalui sambungan Zoom maupun di studio. Kita kenalkan dulu yang sudah cantik, ceria, cerah, meroda pagi hari ini. Halo, Prof. Wiwi. Ada Prof. Siti Zuro, analis politik senior dari BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Pagi, Prof. Nggak kalah cerah, aku diliatin terus sama Bang Erwin nih. Yang udah semangat pagi-pagi ada Bang Erwin Aksal, Ketum Partai Golkar. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Bang. Ya, biasa nih politisi bangun pagi nih. Mantap. Kalau kata Prof. Wiwi tadi politisi bangun pagi itu prestasinya luar biasa ya. Oke, dan juga nih melalui sambungan Zoom ada Bang Andreas Sugo Palera, dia politisi PDI Perjuangan. Terima kasih Bang sudah bangun pagi lagi di Apakah Indonesia Pagi. Pagi, Maria. Beliau lagi ngawal suara. Bang Wiwi. Pagi, Bang. Oke, selamat pagi Bang Andreas. Oke, kita kita coba akan ke Bang Andreas terlebih dahulu lah ya Bang. Kita kalau melihat saat ini perolehan suara, rekapitulasi yang sudah masuk kan saat ini sedang pengumpulan suara di PPLN ya. Nanti kita akan tunggu bagaimana perolehan suara di tiap kabupaten kota. Tapi so far sejauh ini PDI Perjuangan unggul tipis dari Partai Golkar. Perolehan suara seperti apa Bang sebenarnya? Ya mau tipis tebal ini relatif Maria. Ini soal penggunaan diksinya aja gitu. Tapi ya sampai sekarang posisi PDI Perjuangan dari suara dari penghitungan suara ya memang masih di atas. Juga kita pegang data kan. Sebenarnya sekarang sudah bisa kelihatan gitu. Sudah bisa kelihatan ya di dapil-dapil mana berapa kursi, karena penghitungan itu sudah melewati kecamatan PPK, dan sebenarnya setelah lewat PPK itu ya tidak akan terjadi perubahan yang berarti gitu. Nah sehingga sebenarnya sudah bisa kehitunglah dari sekarang, dan pasti di tiap partai punya sistem penghitungan masing-masing. Tapi ya kami juga pegang penghitungan di partai sehingga bisa terukurlah kelihatan gitu berapa kursi yang akan diperoleh dari suara yang ya, sampai sekarang dicapai oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi ya saya yakin bahwa ke depan ketua DPR itu PDI Perjuangan. Oke, Ketua DPR baru mau ditanya tapi udah di-state sama Bang Andreas. Saya langsung ke Bang Erwin. Bang Erwin, optimis kalau Ketua DPR PDI Perjuangan. Kalau Golkar mungkin kita lihat juga dari rekapitulasi 15 dan 16. Dan ini masih terus berjalan kan. Kemungkinan kemudian optimistis dari Golkar sebagai Ketua DPR gimana? Bagi kami masih melihat ada 10 dapil lagi yang bisa berkontribusi ke Golkar. Jadi 10 tambahan kursi dari kursi yang ada sekarang kurang lebih 102 ya. Jadi kalau ditambah 10 berarti 112. Potensinya besar sekali. Semalam saya cek satu-satu setiap dapil. Mereka yakin bisa menambahkan kursi tambahan dari 10 dapil tersebut. Jadi mudah-mudahan kita lihat karena perhitungannya masih di tingkat kecamatan sampai hari ini masih ada keributan atau deadlock di tingkat kecamatan. Jadi kita tunggu aja. Meskipun tadi kalau disampaikan oleh Bang Andreas, ini sudah lewatin tingkat KPPS, TPPS sudah artinya tidak akan berubah jauh, kok hasilnya sudah kelihatan Bang tadi? Ya kita belum tahu karena ada dapil-dapil terpencil kan. Bagi Golkar, karena Golkar tersebar di seluruh daerah, di Papua Golkar kuat, ya, dan juga di beberapa daerah yang remote atau terpencil, di situ beberapa suara yang belum masuk ke tingkat kecamatan ya, jadi atau belum direkap, bahkan belum ada di sirekap. Jadi kita lihat bahwa selisihnya sangat sedikit. Ada selisih 5.000, ada bahkan sedikit 700 suara. Jadi termasuk 10 dapil itu tadi Bang, yang memang basisnya Golkar atau basis Golkar. Basis Golkar. Jadi Golkar mencari kursi kedua, bahkan kursi ketiga di situ. Jadi selisihnya cuma 700.000 suara di situ. Jadi teman-teman ya sedang menghitung dengan detail supaya jangan sampai selisih 700 kemudian kursinya Golkar hilang gitu. Ya itu jadi concern semua partai juga kan sebenarnya. Prof. Wiwi, dua-duanya optimis. Meskipun tadi kan punya argumentasi masing-masing ya, kita masih menunggu juga penghitungan dari KPU. Tapi kalau melihat konstelasinya saat ini gitu, dengan posisi dua partai ini masih berpotensi sebagai ketua DPR, gimana Prof? Iya.
Menarik tumben-tumben ya. Selisihnya itu Kenapa tuh? lepas iya, dari iya. ini ya optimisme. Tumben-tumben ini agak ini jaraknya itu enggak sampai panjang jauh gitu. 1% apa? Iya, kan kita khawatir juga ini jangan-jangan Golkar mengulangi kejayaannya 2004. 14. Pemilu 2004. Oh 2004 ya. Nomor 1 dia. Nomor 1. Nah, setelah itu nomor 2 melulu. Ya. Nah, apakah bosan gitu? Sudah jerah nomor 2 kan gitu. Ini memang harus hati-hati untuk PDI Perjuangan karena agak membayang-bayangi ini. Golkar kali ini membayang-bayangin dan memang tumben-tumben gitu efeknya agak luar biasa, bahkan Gerindra aja tidak mendapatkan kotel efek gitu ya. Jadi seolah-olah yang punya capres itu Golkar gitu. Jadi ada anomali sedikit gitu ya. Jadi efek apa gitu ya Golkar kok melejit seperti itu. Lah ini yang menarik menurut saya. Tentu siapa yang akan muncul nantinya menjadi ketua DPR kalau harus mengikuti undang-undang MD2 gitu ya, undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD itu jelas sekali bahwa partai pemenang, meskipun selisihnya berapa gitu, itu yang akan menjadi ketua DPR gitu ya. Suara Jadi, terbanyak ya? Suara terbanyak, kecuali ada perubahan kan gitu ya. Tapi insya Allah tidak ada perubahan kan. Memang ini yang akan menentukan nantinya bagaimana konstelasi untuk sistem presidensial kita itu workable, efektif, fungsional ataukah tidak gitu. Ketika ketua DPR-nya nanti dari partai itu sendiri, dari partai yang mengusung presiden gitu, dengan partai yang tidak mengusung mengusung presiden. Artinya apa? Ketua DPR dalam posisi oposisi kan gitu ya. Quote unquote ya, kalau PDIP nggak setuju dengan bahasa oposisi. Tapi dalam terminologi demokrasi tentu itu sebutannya oposisi. Gitu. Lah apakah seperti itu? Apakah akan menjadikan sistem presidensial kita nanti itu check and balancesnya itu fungsional, efektif gitu. Ya sebagai seorang intelektual, kita peneliti ilmu politik gitu ya, senang kalau terjadi perimbangan itu yang betul-betul efektif tadi itu. Jadi balance gitu, bahwa kekuatan eksekutif itu tetap akan bisa diawasi dan bisa diberikan masukan-masukan secara kritis gitu ya, supaya tidak cenderung ke eksekutif heavy. Oke, itu kan harapannya Prof. Wiwi begitu ya, sebagai akademisi, sebagai peneliti gitu. Tapi kan realitas politik juga bisa berbeda juga kan dengan harapan peneliti ya. Dan saya ikut mengawal waktu itu ketika ada perubahan Undang-Undang MD3 waktu itu dia pertanyaannya, apakah kemudian dinamika yang sempat terjadi di 2014 waktu itu akankah terulang kembali kalau kita melihat selisih suara yang cukup tipis ini? Kita bahas itu sejadah ya, Prof. Bentar ya, Prof, mohon maaf nih, Prof. Saat lagi kami kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Iya, kita lanjutkan diskusi sebelum nanti direspon oleh Bang Andreas dan juga Bang Erwin Aksa. Prof. Wiwi, kita tahu betul bahwa di dunia politik kan selalu ada pintu samping ya, kan selalu di pintu depan gitu ya. Apakah kemudian nanti dinamika politik yang ada di 2014 seperti Anda sampaikan tadi, ada perubahan undang-undang pada saat itu, kemudian Golkar menduduki posisi kursi ketua DPR. Dinamika seperti ini akan terjadi juga nggak kalau Anda lihat dengan situasi politik saat ini? Konteksnya beda. Ya, di 2014 itu memang koalisi yang dibangun oleh Golkar dengan Gerindra dan beberapa itu besar. Sangat besar. Sementara Pak Jokowi didukung partai yang tidak terlalu besar gitu. 4 partai waktu itu. Iya, itu mungkin di bawah 50 ya, jauh lah. Maka memang kalau partai itu kan pamer kursinya. Di DPR itu mana yang banyak, baru dia leading dan sebagainya. Merasa sudah kehilangan pilpresnya, pastinya kepingin duduk sebagai istilahnya itu di DPR, di legislatif. Maka untuk mengimbangi gitu ya. Lah itu yang luar biasa ya menurut saya waktu itu. Ini yang berbeda dengan konteksnya sekarang. Sekarang koalisi yang dibangun oleh Golkar dan Gerindra itu termasuk koalisi yang memenangkan pilpres, katakan ya, jangan mendahului takdir dulu. Saya dimarahin nanti oleh publik itu. Katakan seperti itu. Maka alasan apa gitu yang akan dikejar oleh koalisi 02 untuk menduduki di DPR? Toh
tipis kok ini sebetulnya. Maka ditunggu saja. Ya. Dan ini suara realcon kan belum 80% ya, Belum. baru 60-75 ya. Ya. Sekitar itu. 65,65. Jadi masih ada peluang-peluang karena Golkar menyebar kan gitu ya. Khususnya di luar Pulau Jawa itu menyebar, suaranya luar biasa sebetulnya. Nah ini apakah ini kebangkitan yang sebenarnya dari Golkar gitu. Nah, memang ada konteks-konteks tertentu ya, partai-partai itu rebound gitu ya. Seperti PDI Apakah ini Perjuangan. waktunya gitu ya? Iya, PDI Perjuangan kan luar biasa. Tahun 99 menang dia. Iya, iya. 2004 baru kalah. 2014 menang lagi. 2 kali menang, 2019 juga menang gitu. Tapi tidak, ya ini termasuk pileg bisa jadi juga menang lagi. Oke. Jadi menurut saya kompetisi kontestasi yang seperti ini yang kita harapkan ya untuk pemilu legislatifnya lebih cool daripada pemilu presidennya. Oke. Oke, Bang Erwin, apakah saatnya rebound kembali seperti yang disampaikan Prof. Wiwi? Kalau menurut Golkar sih udah rebound. Dari 85 kursi sekarang sudah di atas 100. Jadi buat Golkar ini sudah mencapai target ya. Tetapi untuk mencapai target sebagai ketua DPR, kita butuh kurang lebih 10 kursi. Puluhan lagi ya. Ya, kalau 112, 113, Golkar itu 20%. Berarti Golkar di 2029 sudah bisa mengusung capresnya sendiri. Dan itulah target Golkar. Dan kita masih melihat potensi 10 dapil tadi. Ya, tadi dikatakan Prof. Wiwi itu adanya di luar Jawa. Ya, di luar Jawa di mana daerah-daerah yang terpencil ya, yang suaranya mungkin dari gunung yang belum datang. Dan Oke, tapi Golkar melihatnya bagaimana? Perbedaan tipis antara PDIP dan Golkar ini kan kalau kita lihat dalam konteks Pilpres, dua pihak yang sebenarnya berseberangan juga ketika mengusung capres dan cawapres gitu. Iya. Nah, Anda melihatnya tuh dinamika politik seperti ini seperti apa sih? ya saya kira bahwa Golkar berhasil melakukan transformasi lebih awal. Ya, bahwa gasanya Golkar sudah memiliki kader-kader yang bagus hari ini yang bisa turun ke lapangan, dipercaya oleh masyarakat dan kemudian membuktikan bahwa mereka punya pesan yang baik dan menggunakan sosial media secara masif. Bahwa Golkar di 2024 ini betul-betul menggunakan politik secara modern, ya, menggunakan parameter yang baik, menggunakan data yang baik, dan caleg-calegnya bagus-bagus. Dan strategi yang diambil adalah berpikir hanya 35 dapil dari 84 dapil yang ada. Jadi kita fokus terhadap 35 dapil yang kita ingin menangkan. Jadi inilah kunci juga bahwa kita harus fokus dalam setiap pemilu. Kita nggak bisa urus 84 profesi semua. Oke. Ya, kita hanya berpikir dapil-dapil yang kita anggap berpotensi dapat kursi. Dan juga sudah sesuai dengan Dapil target Ganjar. begitu ya. Oke, Bang Andreas. Ini yang bicara kan ketua pemenangan. Jadi langsung Jadi valid. Valid. konkret, datanya valid gitu ya. Oke, Nggak Bang kaleng-kaleng Andreas. lah. Valid juga tidak sih perhitungan internal untuk suara pileg di PD Perjuangan? Karena tadi sampaikan oleh Bang Erwin Aksa cukup optimis karena kita justru menguasai kursi-kursi atau juga suara di luar Pulau Jawa yang harga kursinya tak semahal di Jawa gitu loh, Bang. Ya, ya betul. Artinya dalam hal ini memang kalau kita lihat di Undang-Undang MD3, hitungannya itu adalah pertama ya kursi terbanyak nanti untuk pimpinan, untuk ketua gitu. Kemudian kalau sama baru suara gitu. Sehingga memang terutama di saat-saat terakhir betul seperti yang disampaikan oleh Bung Erwin tadi. Ya sekarang orang melihat itu mengintip di dapil masing-masing gitu, mengintip sambil melihat kemungkinan peluang-peluang untuk ya meraih kursi dari ya kursi ketiga, kursi keempat, kursi terakhir gitu. Dan di situ memang benar selisihnya itu sedikit gitu. Ya oleh karena itu memang banyak juga ya kita lihat di lapangan tuh operasi sana, operasi sini. Saya di kampung jadi kita bisa tahu gitu gimana pergerakan operasi-operasi khusus gitu untuk menambah, mengurangi, menggerus dan yang lain-lain gitu. Itu ya udah dari pemilu ke pemilu. Nah yang harus kita jaga, yang tiap partai pasti mengawal, di samping mengawal suaranya juga harus menjaga jangan sampai terjadi operasi-operasi yang menambahkan ke sana, mengurangi ke sini, menggerus sana. Kita lihat sekarang juga ada partai yang begitu berambisi untuk masuk di 4% ini. Wah itu juga
tiba-tiba aja melejit jadi di atas 3% gitu. Saya lihat tadi malam kita juga hitung dalam waktu sekian terjadi penambahan luar biasa gitu di suaranya sehingga melewati 3%, 3, berapa sekarang saya tidak perhatikan persis. Tapi disitulah situasi terakhir ini gitu. Sehingga ya yang paling penting itu juga adalah bahwa proses penghitungan ini berlangsung secara fair. Sehingga kita menghormati suara rakyat. Menghormati suara rakyat dan mekanisme yang ada untuk ya kemudian siapa yang akan menjadi ketua DPR, bahwa perebutan itu baik, betul harus, dan ini karena proses demokrasi, tapi juga ya kita menghormati suara rakyat, menghormati mekanisme yang ada sehingga benar-benar ketika ya terpilih nanti memang benar-benar sesuai dengan aturan main yang ada gitu. Oke, artinya Anda juga sepakat dengan Prof. Wiwi tadi bahwa apapun nanti hasilnya, kan kita masih akan menunggu ya hasil resmi dari KPU. Apapun nanti hasilnya tidak akan, riuhnya tidak akan sebesar pada saat 2014 kemarin. Kalau 2014 itu apa ya? Saya tahu karena proses itu terjadi ya istilahnya apa? Ya dalam tanda petik mengambil dari apa yang sudah ada, aturan main yang ada dirubah hanya untuk supaya PDI Perjuangan tidak jadi ketua DPR waktu itu gitu. Dan itu ketika situasi waktu itu banyak kami masih ada di lapangan, masih ada di daerah di dalam proses penghitungan suara. Dan ya jujur aja itu kemudian menyebabkan ya mandeknya DPR itu cukup lama waktu itu, 1 tahunan gitu. Oke, dan saat ini tidak akan terjadi ya Bang, lebih adem pileknya kali ini? Nggak perlu terjadi lagi gitu, kan sekarang mekanismenya itu udah paten, karena itu berimbas sampai ke daerah. Gitu. Karena kita sudah tahu siapa yang memperoleh kursi terbanyak, dia akan jadi ketua DPR. Kalau sama kursinya menjadi ya dihitung berdasarkan suara terbanyak. Karena itu akan berpengaruh ke bawah juga gitu. Di daerah itu lebih riskan lagi gitu. Karena seringkali selisihnya itu hanya selisih kursinya sama, selisih suaranya sangat sedikit. Nah kalau itu dirubah lagi seperti itu akan terjadi kemandekan di DPR dari pusat sampai ke daerah. Nah saya kira ini dan itu artinya menunjukkan juga bahwa ya proses demokrasi kita ini ya untuk apa gitu kita melakukan pemilu hanya untuk memanipulasi aturan untuk sehingga ya bisa menjadikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kekuasaan. Oke, baik. Saya ke Bang Erwin. Bang Erwin, mungkin ini juga tidak hanya concern dari PDIP, Golkar, tapi semua partai begitu ya. Soal operasi-operasi tadi kata Bang Andre di lapangan yang menjelang last minute gitu, gerus-menggerus suara dan lain sebagainya. Nah, memastikan gitu, Bang Erwin, bahwa setiap partai itu memperoleh haknya masing-masing sesuai dengan suara yang diberikan oleh masyarakat gimana? Ya kita juga sama, kita bukan operasi, kita mengawasi. Jangan sampai suara Golkar kemudian angkanya hilang 1 gitu. 1 pun sangat berharga, toh? 1 pun sangat berharga. Jadi kita mengawasi semua teman-teman karena teman-teman kan semua menghitung dirinya sendiri. Kemudian kita gabungkan dengan semua caleg dan juga suara partai. Jadi Sirekap ini kan tidak se-update yang kita perkirakan. Jadi kita harus mengambil data juga dari lapangan dan menggabungkannya dengan data-data yang dimiliki oleh DPP. Kalau sampai hari ini yang seperti saya katakan, kita masih ada potensi 10 dapil tambahan, 10 kursi tambahan dari 10 dapil. Jadi mudah-mudahan kalau itu bisa terjadi, Golkar bisa mendapatkan kursi terbanyak. 17-an. Bisa 13-14 kurang lebih. Jadi mudah-mudahan kalau itu terjadi kita bisa mendapatkan kursi terbanyak di DPR nanti. Oke, baik. Habis ini saya mau nanya ke Prof. Wiwi. Kalau misalnya PDIP dapat kursi terbanyak, apa yang akan terjadi? Kalau Golkar mendapatkan kursi yang paling banyak, apa yang akan terjadi nanti di parlemen? Sesaat lagi ya, kami akan kembali. Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Nah, kalau dari Bang Erwin, Bang Andreas juga kan setiap dan teman-temannya kan sekarang sedang benar-benar memelototi hasil penghitungan suara gitu ya. Karena kan satu suara pun matters gitu. Tapi kalau kita bicara dalam kumulatif nanti gitu, Prof. Kalau Golkar jadi ketua DPR, apa yang terjadi? Kalau PDIP jadi ketua DPR, apa yang akan terjadi? Iya,
gara-gara jaraknya terlalu tipis ya. Ini kan biasanya PDI Perjuangan kalau tahun pemilu 2019 kan lumayan di atas 20 gitu ya. Jauh. Sekarang ke 16 lah. Di sini ada 15-an gitu. Ya. Wah, ini ekspektasinya malah tinggi, hoping gitu. Jadi kalau sampai terjadi gitu nanti Golkar gitu ya, lalu menang gitu pemilu legislatifnya, maka akan memimpin di DPR. Lah, apakah ini secara dari perspektif demokrasi, apakah ini akan menjadi satu katakan gitu ya tatanan yang bisa berdampak positif terhadap pembangunan kita, terhadap pemerintahan khususnya ya, pemerintahan yang good governance gitu. Menurut saya kurang. Karena apa? Diborong legislatifnya partai penguasa gitu ya, eksekutifnya partai penguasa, tidak terjadi check and balances. Eksekutif heavy-nya luar biasa. Maka kecurigaan publik luas, ini Indonesia akan dibawa ke otoritarianisme, bukan ke demokrasi lagi. Karena semuanya diborong sudah selesai gitu kan. Tapi kalau PDI Perjuangan yang menang dan bisa memimpin DPR gitu, maka akan terjadi check and balances yang relatif tentunya efektif. Karena tentu semua apa yang menjadi ketetapan dari pemerintah itu akan diawasi, dikritisi gitu ya, dan ada perdebatan di situ. Nah, kemarin contoh dalam periode terakhir 5 tahun terakhir 2019-2024 ini Pak Jokowi luar biasa eksekutif heavy-nya, senyap banget itu di DPR senyap. Jadi dikuasai oleh eksekutif. Nah, ini tidak bagus karena ada kebijakan yang tidak semuanya itu pro rakyat. Lalu rakyat tidak bisa melakukan kritisasi yang bisa membatalkan. Hanya DPR sebetulnya yang bisa membatalkan gitu kan. Kalaupun kuat sekali yang dilakukan oleh civil society terhadap kebijakan itu butuh effort yang luar biasa untuk membatalkan satu kebijakan. Contoh kebijakan yang sampai sekarang belum tuntas bisa dikritisi oleh civil society adalah Ciptaker gitu contohnya ya, Undang-Undang Ciptaker. Itu sangat kuat sekali lah. Ini yang kita butuhkan. Tidak lain tidak bukan untuk supaya balance gitu ya. Balance dan penguatan sistem presidensial kita itu hanya bisa dihadirkan dengan efektifnya mekanisme check and balances. Respon Anda, Bang Erwin? Ya, saya kira Golkar pernah memimpin DPR 2004, Pak Agung Laksono waktu itu, presidennya SBJK. Ada check and balance juga pada saat itu. Jadi Golkar waktu itu mampu mengawasi pemerintahan SBJK dengan baik. Golkar prinsipnya adalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi selama itu tujuannya baik ya, tujuannya untuk pembangunan, saya kira kalau Golkar diberi kepercayaan sebagai ketua DPR, Golkar tentunya akan memberikan percepatan undang-undangnya direvisi, kemudian anggarannya juga diprioritaskan kepada pembangunan. Nah, buat Golkar itu yang menjadi kunci karena Golkar ini adalah partai yang berkarya, jadi kita harus membangun. Ya, harus dan juga siap mengawasi pemerintahan yang ada. Siap mengawasi pemerintahan. Galak juga nggak Bang Iwan? Kalau misalnya ada sesuatu yang memang menurut Golkar harus dikritisi, ya galak juga. Oh ya, Golkar pasti akan melakukan pengawasan juga. Karena kan setiap komisi pasti dipimpin oleh beda-beda partai juga, fraksinya gitu. Jadi tergantung fraksi mana nanti yang akan mengawasi. Kalau pimpinan itu kan menerima masukan dari komisi dan pasti rapat plenonya dipimpin oleh ketua partai, ketua DPR. Oke, sekarang ke Tapi Bang Andre. komparasinya agak beda ya. Kalau dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY, di mana Golkar memang satu koalisi gitu ya, ada di pemerintah dan cukup kritis dengan PKS, saya ingat dengan PAN ya, luar biasa. Karena memang konteks waktu itu memungkinkan untuk justru mengkritisi dan seperti oposisi. Kenapa saat ini tidak? Kalau saat ini rasanya dengan prinsip melanjutkan semua programnya Pak Jokowi,
mana mungkin akan mengkritisi gitu. Jadi karena sudah ada planning melanjutkan semuanya gitu kan, apa yang dilakukan. Nah ini saya tantang Mas Erwin supaya ada argumentasi lainnya gitu ya. Nggak bisa disamakan dengan tahun seperti itu, periode seperti itu. Siap mengkritisi Bang? Golkar selalu pasti akan melihat kalau kebijakan itu tidak pro rakyat, pasti kita akan pertanyakan dan tergantung komisi mana dulu, isu mana dulu nih ya. Tapi kalau itu isunya tujuannya pembangunan, tujuannya kesejahteraan rakyat, Golkar akan support. Oke, saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau kita kan tadi berandai-andai ya kalau Golkar jadi ketua DPR sudah terjawab. Kalau misalnya PDIP jadi ketua DPR berarti sudah pasti oposisi ya, Bang Andreas. Meskipun diksinya kurang disukai Bang Andreas. Iya. mengkritisi lah ya. Gimana Bang? Ya ini pemilu pilpres pileg belum selesai gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwik tadi ya teoritis ya seperti itu gitu. Tapi kita lihat perkembangan dinamika politik di Indonesia ini seringkali lebih cepat dari teori-teori yang ada gitu. Mendahului teori gitu. Dan seringkali dinamika itu yang terjadi di tengah itu merubah konstelasi. Ini saya juga berbicara dari perspektif akademisnya gitu. Kita lihat pengalaman di 2014. Nah sekarang kita lihat perkembangan perjalanan antara Februari sampai dengan Oktober ini masih dinamis juga gitu. Dan itu bisa merubah konstelasi-konstelasi yang ada gitu. Dengan peta. Kenapa? Karena dengan sistem presidensial ya presiden dengan multi partai ini juga bisa merubah banyak konstelasi yang ada baik di parlemen maupun di dalam perjalanan di eksekutif, di kabinet nanti. Jadi ya perkembangan ini akan menentukan perjalanan ke depan gitu. Dan kita tahu kekuasaan yang sekarang, kekuasaan dalam arti figuratif gitu, dalam arti person, ini berubah. Ke depan kan kalau misalnya apapun situasi dari hasil pilpres yang sekarang sudah dalam perhitungan ini, ya bukan yang sekarang yang berkuasa itu yang akan menjadi penguasa ke depan gitu. Jadi pasti akan ada perubahan-perubahan gitu. Dan dinamika itu bisa jadi lebih cepat dari apa yang kita pikirkan sekarang yang tadi Mbak Wiwi jelaskan gitu. Soal perubahan apa sih? Kok saya khawatir Bang Andreas sebenarnya udah punya info tertentu gitu. Iya, dinamika apa yang akan terjadi nanti sih Bang? Nggak, ini kan berdasarkan pengalaman. Kalau kita lihat berpikir secara politis itu kan, berpikir secara akademis kan ada dua cara berpikir, deduktif dan induktif gitu. Kalau Mbak Wiwi tadi berpikir secara deduktif gitu, melihat dari teori yang ada, check and balances, teori politiknya gitu. Saya berpikir secara induktif gitu, melihat dari empiris perkembangan pengalaman di Indonesia gitu. Dan ini bisa merubah konstelasi gitu. Begitu Bayu, nanti ikut belajar di ini sekolah partai PDI Perjuangan juga. Oke, kalau mau ngomong empirik ya sekarang real ya. Tidak tertutup kemungkinan memang Golkar akan menyalip gitu kan. Menyalip karena apa? Karena hitungannya juga belum final kan gitu. Ketika itu menyalip dan target yang sudah direncanakan secara terukur oleh ketua pemenangan tadi itu sekitar 35 dari total itu akan dimiliki oleh Golkar. Dan Golkar memang menjangkau orang-orang muda. Lama ini dengan Golkar Institutnya dan sebagainya itu luar biasa. Maka ada partai-partai muda yang seolah-olah akan menjadi rumahnya itu diambil duluan oleh Golkar. Karena Golkar memang leading dalam hal itu. Lah maka tidak tertutup kemungkinan memang Golkar akan menyalip dan secara alami dia bisa menjadi ketua DPR. Katakan seperti itu. Cuman apakah bisa Golkar itu menjamin perpolitikan kita itu sehat? Gitu ya, masih rasional dan sebagainya, tidak lalu kita kembali ke otoritarianisme. Itu yang mengkhawatirkan kita. Oke, baik. Tapi benar tadi apa yang sampaikan Bang Andre, masih kan sampai Oktober masih agak lama ya. Dan kita juga sudah belajar. Semua hal bisa terjadi. Nah, itu dia gitu. Soal teoritis dan juga pengalaman mungkin jadi pengalaman kita semua gitu. Oke, tapi sekali lagi terima kasih ya Bang Andre, Bang Erwin. Terima kasih Bang Andre. Prof Wiwik terima kasih atas waktunya.